Assalamualaikum Sobat Football United. Ini video kedua hari ini. Hari Senin gue bikin ya, tanggal berapa nih? Tanggal 10. Kali ini gue ingin membahas sebuah artikel karena ada beberapa yang menanyakan tentang proses penjualan Manchester United. Beberapa waktu yang lalu, nggak jauh sih ya, beberapa hari yang lalu, ada sebuah artikel dari The Athletic. Seperti biasa, Athletic adalah media yang salah satu media yang gua pegang ya. Ini artikel yang menulis adalah Omar Gerrich. Di situ dia menulis kalau Sir Jim Ratcliffe masih berharap untuk bisa memenangkan perburuan untuk membeli Manchester United. Akan gua artikan dulu dari The Athletic, nanti akan dibahas ya seperti biasa. Sir Jim Ratcliffe percaya kalau dia masih berada di perburuan untuk membeli Manchester United. Dan dia mengatakan ya kalau Ineos ini masih dalam proses. Tentu saja ini merupakan pertempuran menghadapi Sheikh Jassim dengan 92 Foundation. Sheikh Jassim telah memberikan tawaran kelima di bulan Juni ya. Ya, untuk dalam usahanya membeli Manchester United. Tapi Jim Ratcliffe ya, founder dari Ineos, ini masih bersikeras kalau dia tidak akan menyerah dalam usahanya untuk membeli klub yang dia telah dukung semenjak dia masih kecil. Kepada Knightsbridge book launching ya, ini launching buku, dia mengatakan kita masih sangat ingin untuk melakukannya, masih ada proses, dan kita saat ini berada di proses. Kita memiliki tawaran yang bagus, kita telah bertemu Glazer beberapa waktu ya. Kita memiliki pembicaraan yang bagus, tapi akhirnya ini akan menjadi keputusan dari Glazer. Kita masih ingin melakukan apa yang kita akan lakukan. Saya juga percaya kita akan melakukan pekerjaan yang bagus dan juga melakukannya untuk alasan yang bagus. Kita masih sangat fokus untuk hal itu. Ya, dia juga mengatakan soal ya kalau Manchester United itu seperti sebuah karya seni dengan harga yang mahal karena ini sesuatu yang sangat jarang. Jim Ratcliffe ini mengunjungi Manchester United di bulan Maret dengan delegasinya termasuk Sir Brailsford. Ini mantan dari tim sepeda atau ya mantan eksekutif dari tim sepeda Inggris British ya, yang sekarang ini menjabat sebagai direktur olahraga Ineos. Di sisi lain, Sheikh Jassim telah melakukan tawaran kelima yang angkanya sedikit di atas 5 miliar pounds. Beberapa proposal lainnya juga telah masuk ya. Salah satunya dari Elliott Investment yang juga melakukan penawaran kepada keluarga Glazer. Nah, yang menarik di sini ada juga di artikel tersebut ya ada beberapa analisa nih. Pertanyaan dan juga nanti akan dianalisa adalah bisakah Sir Jim Ratcliffe mengalahkan Qatar untuk membeli Manchester United? Ini analisa dari Matt Slater. Dia mengatakan tidak. Kalau Qatar ingin sebuah aset lagi ya untuk memenangkan perburuan ini, mereka akan mendapatkannya. Tapi tim dari Sheikh Jassim selalu mengatakan ya, ini bukan penawaran dari Qatar. Ini penawaran dari 92 Foundation. Ini bukan penawaran yang supporter atau bukan supporter atau didukung lah ya oleh negara seperti perburuan Paris Saint-Germain oleh Qatar Sport Investment di tahun 2011. Ini artinya dia menggunakan perusahaan ya, bukan negara yang untuk membeli. Nah, di situ jelas kalau dia menyebutkan peluang dari Qatar untuk memenangkan itu sebenarnya besar karena sebagai sebuah negara, bahkan salah satu negara terkaya di dunia, tentu saja sumber dana ya kan, sumber kekuatannya, mungkin juga ada politik dan lain-lain, ini sangat besar.
Sehingga kalau Qatar yang maju, ya sulit untuk Sir Jim Ratcliffe. Menurut gue itu juga sangat sepakat gue ya. Tapi di situ disebutkan kalau ya yang mengajukan ini kan bukan Qatar tapi 92 Foundation. Jadi tadi siapa yang memberikan analisa? Dia ingin memberikan realitanya seperti itu. Walaupun kalau menurut gue secara ringan amatiran ya 92 Foundation itu tetap di backup oleh Qatar, karena sesungguhnya pemerintahan Qatar ini kan juga mereka juga ada di belakang dari perusahaan-perusahaan yang ada di Qatar, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Seperti Sobat Football United ketahui, beberapa waktu yang lalu gue juga berkunjung di Qatar. Gue melihat luar biasa, ini betul-betul salah satu negara terkaya ya, dengan segala fasilitasnya. Gue juga sempat berbicara dengan orang-orang yang bekerja di sana, karena sebagian besar orang di Qatar itu adalah pendatang, imigran yang bekerja di sana. Gue mendengar betul bagaimana luar biasanya sumber daya dan juga sumber dana dari negara tersebut. Dan ada hal yang gue simpulkan, kalau orang-orang ini ya, artinya para Qatari yang penduduknya saja, apalagi yang menduduki di posisi yang lebih tinggi lagi, mereka ini juga punya namanya pride, kebanggaan, gengsi. Sehingga menurut gua dalam perburuan Manchester United, mereka akan berusaha sekali untuk bisa memenangkan. Gengsi di sini bukan hanya gengsi terhadap mereka harus menang menghadapi Sir Jim Ratcliffe, tapi juga ada gengsi lain nih, gengsi kawasan terhadap negara-negara di Jazirah Arab lainnya, Arab Saudi, Uni Emirat, Bahrain, ya kan. Kalau mereka berhasil mendapatkan ini, Manchester United ya artinya, mereka punya sesuatu yang negara lain di regional yang sama tidak miliki. Manchester United jangan lupa merupakan salah satu klub terbesar di dunia dari sisi revenue, dari sisi fans di dunia, ya kan, dari sisi banyak hal lah, marketing, branding, sangat-sangat massive. Ini bisa menjadi kebanggaan mereka ya, sebuah negara. Tapi sebaliknya, ketika mereka kalah, kalau mereka kalah, ini bisa jadi sesuatu yang ya tidak bagus juga bagi mereka dipandang oleh negara-negara lain, paling tidak di kawasan tersebut. Yang menurut gue juga satu dan yang lainnya ini bersaing ya, terus bersaing di banyak hal. Salah satunya juga di dunia olahraga, termasuk juga kepemilikan klub olahraga. Kalau Sobat Football United perhatikan kan sekarang Saudi Arabia juga sudah memiliki Newcastle, lalu bagaimana mereka membangun kompetisi liganya dengan dari musim lalu mendatangkan Cristiano Ronaldo, musim ini banyak mendatangkan bintang-bintang lainnya. Ada yang mengatakan, dan menurut gue juga ya, bisa jadi ini langkah mereka menatap 2030 tuan rumah Piala Dunia ataupun hal yang lebih besar lagi, itu juga bisa. Lalu bagaimana Uni Emirat Arab yang sebelumnya sudah ada Manchester City, bagaimana Manchester City ketika menang menjadi treble, itu juga merupakan kebanggaan bagi Uni Emirat Arab. Dan ini ditunjukkan dengan apa? Mengundang ya Pep Guardiola dan juga membawa trofinya ke Abu Dhabi. Karena apa ya, ini merupakan kebanggaan dari Uni Emirat Arab juga, sehingga mereka menunjukkan itu kepada global, kepada dunia, dan khususnya menurut gua kepada regional, negara-negara di regional ya di Jazirah Arab gitu loh, bahwa mereka memiliki klub yang mampu meraih treble. Nah sekarang menurut gua Qatar pun juga demikian. Dan kalau seandainya ini belum diumumkan, seperti gua sering katakan, gua percaya ini sebenarnya sudah dimenangkan ya, oleh Sheikh Jassim, kalau tidak sudah sangat dekat sekali. Hanya soal administrasi yang memang harus diselesaikan. Dan ya Manchester United ini sesuatu bukan usaha tapi perusahaan nih yang ukurannya raksasa, sangat besar sekali, banyak hal kompleks di sana, termasuk juga dari sisi legal, sisi administrasi dan lain-lain ya, termasuk juga handover yang harus mereka siapkan, lalu juga efek ketika mereka mengumumkan ini di pasar saham, di dunia media. Gue yakin media-media semua ini berusaha untuk bisa mendapatkan berita eksklusif terkait dengan penjualan Manchester United ini. Karena kalau mereka bisa mendapatkan sesuatu yang eksklusif yang tidak dimiliki oleh media lain sebagai pesaing, tentu saja ini sesuatu yang bisa menjadi booster di media tersebut gitu loh. Sehingga ini juga dikelola dengan sangat hati-hati sekali, menurut gue sih demikian. Cuman ya gue juga tahu, dan gue juga sebenarnya ya gimana ya, agak membosankan juga ya, kadang mengesalkan juga, belum selesai, tapi gue melihat sih arah ini sudah
semakin dan semakin dekat. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan proses penjualan Manchester United, membahas sebuah artikel tadi dari The Athletic. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.